lihat di sosial media kalau ada sidang DPR, terus pemilihan presiden, terus pemilihan pemilu dan lain-lain. Nah, terus langsung tutup layar aja. Terus kita tuh kayak ngerasa, ah ini kan bukan urusanku, ini kan urusan mereka. Nah begitu. Nah kalau gitu Anda itu harus tahu mengenai lebih dahulu apa itu namanya demokrasi. Maka kalian tahu, demokrasi bukanlah hal yang bisa dijadikan tontonan dan kejauhan. Kamu bukan penonton, tetapi kamu adalah bagian dari dalamnya. Pertama, mari kita bahas soal hakikat terlebih dahulu. Hakikat demokrasi yang ada di Indonesia ini, dia itu lebih menekankan tentang kebebasan berpendapat kita dan kedaulatan rakyat. Namun, ini berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga UUD 1945. Hal ini berbeda dengan demokrasi yang ada di sistem liberal yang ada di Eropa, yang terlalu mengutamakan kebebasan secara berlangsung, namun tidak mengandalkan nilai-nilai dan norma masyarakat. Gitu. Jadi intinya demokrasi ini adalah sistem bermasyarakat dan bernegara dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, demokrasi kita ini bukan tiruan dari luar. Jauh sebelum Indonesia merdeka, nilai demokrasi ini sudah hidup di Nusantara. Di Minangkabau ada pepatah kuno yang berbunyi, rakyat beraja pada penghulu, penghulu pada beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Artinya, kebenaran bukan milik yang berkuasa, melainkan milik yang bermusyawarah dengan adil. Demokrasi Pancasila mewarisi semangat itu. Ia bukan sekedar sistem hitung suara. Ia adalah cara hidup berbangsa yang mengedepankan musyawarah, mufakat, kebersamaan, dan keadilan untuk semua. Seperti yang pernah dikatakan Bung Hatta, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi individualistis, melainkan demokrasi yang berasas kekeluargaan. Artinya, dalam demokrasi Pancasila, kita bukanlah lawan satu sama lain, tetapi kita adalah saudara sebangsa yang duduk bersama mencari yang terbaik untuk semua. Kedua, demokrasi membutuhkan yang namanya instrumentasi. Ini adalah alat untuk menjadikan demokrasi kita berjalan dengan lancar dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas. Indonesia sudah memiliki alat-alat itu. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menegaskan dengan tegas, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, bukan di tangan presiden semata, bukan di tangan parlemen semata. Dia berada di tangan rakyat, di tanganmu. Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia seperti DPR, terus MPR, DPD, Mahkamah Agung, dan juga Presiden, dia itu sudah berada dalam sistem yang namanya tuh check and balance, yang artinya semua sistem ini tuh saling mengingatkan dan saling mengoreksi jika salah satunya tuh ada yang sekiranya ada yang salah, terus ada yang lebih berkuasa dan lain-lain. Nah itu akan berbahaya soalnya nantinya. Nah soalnya kalau sebuah kepemimpinan kalau tanpa pengawasan itu akan berbahaya. Makanya di sistem tadi itu perlu diawasi dan juga dikoreksi satu sama lain. Gitu. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia sudah bisa memilih presiden secara langsung. Setiap suara memiliki nilai yang setara, dari Sabang hingga Merauke. Dan di Pilpres 2024, terdapat 81% warga Indonesia yang menggunakan hak pilih mereka. Hal ini berarti terdapat lebih dari 164 juta suara yang sah, dari total 204 juta pemilih terdaftar. Dan konstitusi kita melalui pasal 28 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berpendapat, berkumpul, dan juga berserikat. Dan yang perlu kamu ketahui, ini tuh bukan hadiah dari penguasa. Ini adalah hakmu yang tertulis dalam konstitusi tertinggi dari negara. Praksis. Dan inilah yang paling penting. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang hidup setiap harinya, bukan hanya di bilik suara ataupun di gedung parlemen, tetapi dimulai dari ruang kelasmu, di warung kopimu, atau di klub percakapanmu, atau juga bisa di meja rapat RT setiap bulannya. Partisipasi dalam demokrasi bukan hanya soal memilih. Ia mencakup keterlibatanmu dalam pembuatan kebijakan publik, dalam diskusi, dalam penguasaan terhadap jalannya pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi warganya, semakin kuat kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara. Nah,
berliterasi politik juga merupakan hal yang sangat penting. Coba kamu kenali terlebih dahulu siapa pemimpin yang kamu pilih, terus apa latar belakangnya, terus apa tujuan dan visi misinya, dan coba kamu refleksikan sendiri-sendiri. Apakah ini sesuai dengan hati nuraniku? Apa hanya ikut-ikutan saja dengan orang lain? Karena kalau warga ikutan cerdas dalam memilih dan bebas dalam memilih dengan pemilihannya, maka akan menghasilkan pemimpin yang cerdas dan bijaksana pula. Sedangkan kalau warganya acuh dan tidak peduli dengan apa yang dipilihnya, maka akan menghasilkan pemimpin yang semena-mena saja dan tidak beraturan. Baik. Dan ingat, negara dan warga negara memiliki hubungan antar timbal balik. Yang pertama, negara menjamin dan bertanggung jawab untuk memastikan hakmu sudah terpenuhi. Terus yang kamu bertanggung jawab atas melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran. Nah, sistem ini tuh saling berjalan setiap hari dan setiap waktu. Jadi bukan hal yang berbeda. Dan ini akan berjalan terus di dalam sistem kehidupan di sebuah negara. Dan semua ini, hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi kita tidak bisa lepas dari yang namanya Pancasila. Ketiganya bukan hal yang berbeda, mereka adalah tiga sisi dari satu hal yang sama. Pada Pancasila, sila pertama mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan tujuan. Demokrasi kita dijiwai oleh moralitas dan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan rakyat. Sila kedua menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah batas kekuasaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sila ketiga mengingatkan bahwa kompetisi dalam demokrasi tidak boleh memecah bangsa. Persatuan adalah bingkainya. Sila keempat adalah jantung demokrasi Pancasila. Musyawarah mufakat bukan sekedar hitung suara mayoritas. Dan sila kelima menuntut bahwa demokrasi yang sejati harus menghasilkan keadilan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi segelintir orang. Jadi, demokrasi itu bukan hanya untuk ditonton di balik layar saja, namun kamu harus mempraktikkan sesuai dengan demokrasinya. Yang pertama, kamu adalah hakikatnya, karena kedaulatan berada di tanganmu. Terus yang kedua, instrumennya, kamu adalah instrumennya, karena namamu ditulis di konstitusimu. Terus yang ketiga, prosesnya, yaitu adalah kamu juga yang prosesnya, karena setiap tindakanmu, pilihanmu, dan juga pilihan pemimpinmu, yaitu adalah bagian dari cerita sejarah yang ada di negara ini. Jadi, pahami hakikatnya, gunakan instrumennya, dan juga lakukanlah juga prosesnya, agar ini akan tetap, sistem demokrasi ini akan tetap jalan dari waktu ke waktu. Karena demokrasi setingkat dengan kualitas warga negaranya, dan kamu adalah warga negara Indonesia. Jadilah bagian dari cerita yang layak dikenal.